Jadi beberapa hari yang lalu, akun Instagram Ahmad Dhani ditangguhkan setelah dia mengunggah serangkaian klaim soal perselingkuhan seorang perempuan dengan pemilik TV swasta. Saya nggak tahu siapa yang dimaksud Ahmad Dhani, namun jika yang dia maksud adalah mantan istrinya, saya pernah mengunggah ringkasan 2 dokumen putusan perceraian mereka berdua di akun Twitter saya, atau sekarang disebut X, yaitu putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tahun 2008 dan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung nomor 12 yang dimuat resmi sebagai landmark decision di laporan tahunan MARI 2013. Silakan kalian baca sendiri di sana. Kemudian saya pernah ditanya, memangnya apa untungnya sih mengurus atau mengulas rumah tangga orang? Jawaban saya begini, dari kasus perceraian Maya dan Dhani, minimal ada 5 hal yang bisa kita ambil pelajaran. Terutama kalau kalian, saudara kalian, tetangga kalian, atau ada teman kalian yang sedang mempertimbangkan berkomitmen dengan duda atau janda. Pertama, kalau calon pasangan itu punya anak dari pernikahan sebelumnya, sebenarnya anak-anak itu akan tumbuh dengan internet di tangan mereka. Jadi besar kemungkinan mereka akan membaca putusan, membaca komentar netizen kalau orang tuanya artis, dan menyusun cerita orang tua mereka sendiri. Jadi kalau kalian sudah tahu duduk perkara dari dokumen resmi tersebut, kalian itu bisa jadi orang dewasa yang cukup waras saat anak-anak itu butuh tempat bertanya tentang calon orang tua mereka. Kedua, perceraian itu kawan-kawan jarang sekali bicara soal siapa yang berdosa. Lebih sering soal pola. Ada pola komunikasi, pola mengelola tanggung jawab, hingga pola merespon konflik. Dan pola itu jarang berubah hanya karena ganti pasangan. Ketiga, di putusan itu mungkin ada hak yang masih melekat. Mungkin ada nafkah anak yang belum tuntas, ada harta bersama atau gonogini yang belum dieksekusi, ada utang bersama yang masih berjalan, dan lain sebagainya. Jadi kalian dengan membaca itu akan tahu apa yang sedang kalian masuki. Keempat, cerita versi calon pasangan kalian sangat mungkin sudah dipoles. Karena manusia itu kan memang cenderung menjadi pahlawan dalam ceritanya sendiri. Akan tetapi, putusan hukum menyajikan 2 sisi, dengan saksi di bawah sumpah, dengan bukti yang sudah disaring oleh pengadilan. Kelima, jika kalian meluangkan waktu 10 menit atau 20 menit untuk membaca putusan itu, sebenarnya itu jauh lebih murah daripada 5, 10, 20 tahun terjebak pernikahan yang ternyata mengulang pola yang lama. Tapi kalau ternyata calon kalian baik-baik saja, coba ulang kembali poin pertama hingga keempat sebelumnya. Terakhir, direktori putusan Mahkamah Agung itu terbuka untuk publik. Kalian bisa akses sendiri kok. Jadi nggak perlu jadi pengacara untuk menguasainya. Cukup punya koneksi internet dan kemauan membaca saja. Kalau kalian kesulitan, coba minta bantuan AI untuk mengulasnya dalam bahasa bayi, alias bahasa yang mudah kalian pahami. Jadi intinya 10-20 menit meluangkan waktu untuk membaca putusan perceraian calon pasangan kalian sebenarnya jauh lebih murah untuk pernikahan yang akan kalian jalani di sisa hidup kalian.